tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, lagi-lagi mengejutkan pidato dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada rakor kepala daerah yang diadakan di Jakarta. Setelah mengejutkan ketika Wakil Presiden Gibran ini seperti bungkam, tak memberi sambutan sama sekali dalam acara pembukaan MTQ Korpri ke-7 di Palangkaraya. Sahabat BN, dalam pidatonya Gibran yang tanpa teks ini, kita menjadi heran. Dia bicara tentang sinergi. Pentingnya sinergi. Kalau bicara tentang sinergitas, agar bersinergi antara pusat dan daerah, tentu saja yang bisa bersinergi itu yang ada beda program antara pusat dan daerah. Mungkin visi misi bupati, wali kota, gubernur, dan visi misi presiden disinergikan agar menjadi suatu kekuatan yang begitu kuat, melebihi kekuatan individual atau kekuatan individu antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kalau kita ingin melihat pengertian sinergitas itu, baik di dalam kamus bahasa Indonesia maupun dalam pengertian lain, pada intinya sinergitas itu berarti kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai secara individual. Ini pada intinya. Jadi tentu ada perbedaan, sehingga perbedaan itu disinergikan sehingga menjadi suatu kekuatan yang jauh melebihi kekuatan masing-masingnya tadi. Dalam hal ini Gibran mengatakan agar ada sinergi atau agar bersinergi untuk mencapai Indonesia emas. Tapi di sisi lain dia mengatakan tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Kita tahu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, ketika maju dia di pilkada, dia punya visi misi masing-masingnya. Dan itu tentu wujud dari otonomi daerah. Apalagi kalau yang dikatakan oleh Wapres Gibran ini, program saja tidak boleh ada di daerah, di provinsi, kabupaten, kota. Program hanya satu, program Presiden Prabowo. Lebih gawat lagi kalau program sampai hanya satu di Indonesia ini, program Prabowo. Tidak boleh ada program gubernur, wakil gubernur.
Tidak ada boleh program bupati, wakil bupati. Demikian juga untuk wali kota, wakil wali kota. Kepala dinas saja ada program. Kepala bagian saja di kantor ada program. Kepala desa pun ada programnya. Ini yang bicara wakil presiden. Perkataan wakil presiden ini menjadi undang-undang. Atau setidaknya menjadi pegangan bagi rakyat. Kalau dia bicara untuk kepala daerah, harus menjadi pegangan bagi kepala daerah. Kalau dia bicara seperti ini, apakah tidak berdampak nanti kepada undang-undang otonomi daerah? Di mana letaknya otonomi daerah? Kalau tidak boleh lagi di daerah itu ada visi misi kepala daerahnya. Kalau di daerah itu tidak boleh lagi ada program kerjanya kepala daerah. Kita tahu otonomi daerah itu sampai saat ini, kalau kita tidak khilaf, belum berubah. Letaknya adalah di kabupaten kota. Ini kalau tidak berubah. Sahabat WN, pidato wakil presiden ini mengejutkan sekali. Apakah ini memang disengaja seperti ini dia pidato? Ataukah memang dia berpidato di luar pengetahuan dia? Atau kita yang bodoh yang bicara ini? Kalau kita yang bodoh tentu pantas, wajar. Kita rakyat jelata. Kita tidak paham undang-undang. Tetapi kalau seorang wakil presiden yang bicara, sempat dia tidak memahami apa yang dibicarakannya, tentu efeknya nanti kepada proses berbangsa dan bernegara. Menurut sependek pengetahuan kita, yang awam terhadap undang-undang, yang awam terhadap tata kelola pemerintahan, kalau sudah satu visi misi, terutama visi, kalau hanya satu visi presiden saja, berarti satu visi pemerintahan pusat saja yang ada di Indonesia ini. Tidak ada lagi visi gubernur, kepala daerah. Tidak ada lagi visi bupati, wali kota. Berarti kalau kita tidak khilaf, sependek pengetahuan kita, kita telah kembali kepada era Orde Baru, sentralistik. Tidak ada lagi peranan dari otonomi daerah. Sedangkan sependek pengetahuan kita, sampai saat ini undang-undang otonomi daerah belum lagi dicabut. Dirjennya kalau kita tidak keliru, ada di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah. Kalau kita tidak keliru, nama dirjennya sekarang Akmal Malik. Mudah-mudahan kita tidak keliru. Artinya apa? Undang-undang otonomi daerah belum lagi dicabut. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wapres ini, sependek pengetahuan kita, seakan-akan tak ada lagi undang-undang otonomi daerah. Semuanya sudah sentralistik dari pusat. Bahkan lebih sentral kalau kita perhatikan dibandingkan dengan era Orde Baru. Di era Orde Baru, gubernur, bupati, wali kota masih punya program di daerahnya masing-masing. Sekarang tidak lagi boleh ada program di provinsi, kabupaten, kota. Hanya ada satu program di Republik ini, program Presiden Prabowo. Sahabat BN, disinilah perlunya seorang pemimpin itu memenuhi berbagai persyaratan menjadi seorang pemimpin, termasuk juga usia. Mengapa undang-undang
menyatakan untuk saja mencalonkan diri menjadi seorang anggota DPR, usianya minimal sekian. Mengapa untuk menjadi seorang calon bupati, wali kota, calon gubernur, calon wakil bupati, wali kota, wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden, usianya minimal sekian? Kenapa? Itu membuatnya oleh pembuat undang-undang sudah melalui pertimbangan yang matang. Sebab dia akan jadi pemimpin. Seorang pemimpin, apalagi pemimpin setinggi wapres, setinggi presiden, setinggi menteri, itu pembicaraannya akan dikemukakannya ke publik betul-betul telah memenuhi saringan yang sangat halus di kepalanya. Saringan yang halus itu hanya akan bisa ada pada seseorang apabila kearifannya, kebijaksanaannya sudah benar-benar maksimal ada pada dirinya. Sehingga pemimpin itu dikatakan orang yang arif bijaksana. Jadi agaknya menurut kita yang orang awam, Bapak Wapres kita ini mungkin perlu dia untuk sementara dulu berpidato dengan teks. Itu tidak memalukan. Itu tidak mengatakan seorang pejabat negara kurang ilmu, kurang pengetahuan. Bukan. Biasa. Presiden pun biasa pakai teks. Para menteri pun biasa pakai teks. Gubernur, bupati, wali kota pun biasa pakai teks dalam berpidato secara resmi. Tidak jadi persoalan. Daripada nanti salah ngomong, salah ucap, atau omongannya dan ucapannya disalah mengerti oleh rakyat. Coba sekarang ini, andaikan pidato Gibran ini memang ada yang salah ucap, siapa yang akan bisa perbaikinya? Selain dari presiden sendiri, tidak ada yang akan bisa mengklarifikasinya. Siapa? Ini sulitnya jadi pemimpin. Apalagi dia bicara ketika presiden tidak di tanah air. Sahabat BN, memang tidak mudah jadi pemimpin, kata orang, tidak mudah. Banyak orang yang mau jadi pemimpin, tetapi belum tentu banyak yang mampu jadi pemimpin. Sehingga ketika seseorang tampak bersemangat sekali ketika dia menjadi calon, ada kalanya rakyat kecewa ketika dia telah menjadi pemimpin. Lagaknya ketika jadi calon seperti benar-benar akan mampu melakukan segalanya. Tetapi begitu memimpin, tampak lemahnya. Kenapa? Karena memang jadi pemimpin itu tidak mudah. Ada juga orang yang mengatakan jadi pemimpin itu mudah, hanya mengangguk, menggeleng saja. Mana yang setuju, anggukkan. Mana yang tidak setuju, gelengkan. Tetapi bagi seorang pemimpin, mengangguk dan menggeleng itu adalah keputusan. Karenanya pekerjaan mengangguk dan menggeleng bagi seorang pemimpin bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi pekerjaan yang sangat-sangat sulit, yang sangat-sangat berat. Sebab kalau kita bawakan kepada Gibran Rakabuming Raka yang sekarang adalah seorang wakil presiden, anggukan dan gelengan kepalanya akan berdampak kepada sekitar 275 juta lebih rakyat Indonesia. Makanya tidak mudah seorang wakil presiden mengangguk dan menggeleng, apalagi berpidato untuk sesuatu hal dalam acara yang penting. Namun dalam hal ini kita tentu berharap kepada para pakar hukum tata negara, para pakar otonomi daerah, kiranya dapat memberikan penjelasan tentang penyampaian pidato wakil presiden ini agar publik
bisa tahu duduk persoalannya. Kalau kita hanya bicara selaku orang awam, rakyat jelata, dan kita tentu mohon maaf kalau pembicaraan kita ini salah semua atau banyak salahnya. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.